Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk membawakan materi mengenai kerendahan hati. Masing-masing dari kita pasti sudah tidak asing lagi mengenai kata rendah hati. Apa sih arti dari rendah hati? Jadi, rendah hati itu merupakan sifat seseorang yang tidak menyombongkan diri, tidak angkuh, mau menerima nasihat orang lain, siap menerima kritikan, dan suka menolong orang lain. Jadi, kerendahan hati itu merupakan sifat Allah yang tidak bisa dimiliki oleh iblis. Kenapa sih kita harus rendah hati? Karena Yesus telah memberikan teladan untuk merendahkan dirinya. Dari gambar ini kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus sendiri ketika datang ke dunia, dia lahir di kandang domba, bahkan tempat yang paling rendah. Dari situ, Tuhan sendiri tidak memilih untuk lahir di tempat yang megah. Untuk itu, Tuhan memanggil kita untuk menjadi rendah hati. Yang pertama, hendaklah kamu selalu rendah hati. Nah, untuk rendah hati ini kita bisa mulai dari hal-hal kecil seperti duluan memberikan sapaan, duluan memberi hormat. Itu merupakan hal-hal kecil yang bisa kita mulai. Yang kedua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Artinya, kita harus tetap rendah hati. Ya, walaupun kita memiliki sesuatu ataupun kita lebih pintar dari orang lain, tetaplah rendah hati. Yang ketiga, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Allah. Nah, ini sangat penting sekali karena dengan ini kita akan selalu bergantung dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan, karena dialah sumber hidup kita. Jadi, ada 3 poin penting dalam hal ini. Yang pertama, merendahkan hati terhadap yang lain. Kedua, Allah mengasihi orang yang rendah hati. Dan yang ketiga, kita akan ditinggikan pada waktunya. Karena sebab ada Injil yang mengatakan bahwa Tuhan yang rendah akan ditinggikan dan yang tinggi akan direndahkan. Di sini ada ciri-ciri yang menandakan kita itu rendah hati. Yang pertama, mau menerima diri kita apa adanya. Kebanyakan orang itu merasa insecure terhadap dirinya sendiri. Nah, itu merupakan contoh dari sikap tidak rendah hati. Jadi kita itu harus mau menerima apa yang menjadi kelebihan kita dan apa yang menjadi kekurangan kita. Yang kedua, kita harus mau menerima orang lain. Kita harus mau menerima apapun kekurangan orang lain dengan senang hati, tidak membeda-bedakan. Yang ketiga, kita rela diketahui diri sebagai apa adanya. Jangan berbuat sesuatu yang melebih-lebihkan supaya orang lain menganggap kita lebih dari apa yang sebenarnya kita miliki, yang bisa membuat kita menjadi berbohong. Kemudian, kita harus rela melepaskan apa yang menjadi bukan hak kita. Jangan menggenggam sesuatu yang merupakan seharusnya bukan milik kita. Lepaskan saja, karena itu merupakan bentuk dari kesombongan. Kemudian, kita tidak meminta dihormati. Jangan gila-gila hormat. Karena orang yang gila-gila hormat akan selalu merasa dirinya angkuh dan sombong. Yang selanjutnya adalah kita tidak boleh iri terhadap apapun yang dimiliki orang lain atau apapun yang menjadi pencapaian orang lain, karena pada dasarnya setiap orang memiliki jalan masing-masing dan kemampuan serta batas masing-masing. Yang selanjutnya, kita harus mau mengakui apa kesalahan kita dan harus meminta maaf. Dengan cara ini, kita bisa sangat-sangat dikenal orang sebagai yang rendah hati. Karena orang yang gak mau mengaku salah itu adalah seseorang yang selalu menganggap dirinya lebih benar. Yang selanjutnya yang pasti harus sabar, karena orang rendah hati itu sabar, gak mudah marah. Yang terakhir adalah mau menundukkan diri. Berarti kita mau terus belajar dan terus berkarya. Di dalam Alkitab sendiri, yaitu Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang. Dalam hal itu, Yesus mengajarkan kita untuk selalu berserah kepada Tuhan, sebab di dalam Tuhan kita bisa bertumbuh dan bisa merasakan ketenangan. Dalam Yohanes 13 ayat 5, itu menceritakan tentang Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Dari situ kita bisa belajar bahwa seorang guru sendiri tidak merasa dirinya angkuh di hadapan murid-muridnya, bahkan dia rela mencuci kaki muridnya sendiri. Itu menunjukkan menjadi teladan terhadap rasa rendah hati. Kemudian di Lukas 18 ayat 11, itu mengenai orang Farisi yang membanggakan dirinya di hadapan Tuhan karena berbuat lebih baik. Sedangkan ada orang berdosa yang merendahkan diri, mohon ampun kepada Tuhan. Dari situ kita bisa menilai bahwa seseorang yang bermegah itu akan
akan tidak disukai Tuhan, karena pada dasarnya orang yang tinggi akan direndahkan dan orang yang rendah pasti akan ditinggikan. Makanya kita sebagai umat manusia tidak baik jika selalu bermegah atas apa yang kita miliki, karena pada dasarnya semua itu adalah milik Tuhan. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 7, kita diajarkan bagaimana untuk menjadi rendah hati. Yang pertama, kita harus mengenali siapa diri kita. Kita harus mengenal bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah ciptaan Tuhan yang memiliki keterbatasan. Dan kita harus tahu di mana kelebihan kita sehingga kita tidak bermegah terlalu berlebihan. Yang kedua adalah berani mengakui kesalahan, karena pada dasarnya kita adalah makhluk yang tidak sempurna yang pasti melakukan kesalahan. Untuk itu kita harus berani meminta maaf atas apa yang kita lakukan dan bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Apa sih upah bagi kita jika kita mau rendah hati? Yang pertama, kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Yang kedua, kita akan mendapatkan kehormatan. Yang ketiga, kita akan diberi kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Dan yang keempat, kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan yang kelima, kita akan mendapat mahkota keselamatan. Itulah semua yang akan kita dapatkan jika kita mau rendah hati. Kapan sih rendah hati itu harus dicondongkan? Yang pertama, ketika membuat keputusan. Dalam konteks ini, kita harus bisa bersikap adil, tidak membedakan siapapun dan tidak menguntungkan satu pihak saja. Dari sini, kerendahan hati itu sangat diperlukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua, kita mempraktekkan kerendahan hati dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal-hal kecil dengan sesama kita, mulai dari kata menyapa, dan saling tolong-menolong. Itu bisa kita lakukan dan bisa kita tunjukkan bagaimana kita melakukan rendah hati terhadap sesama kita. Kita harus tahu rendah hati itu berbeda dengan rendah diri. Rendah hati itu sifatnya optimis. Dia itu tidak merasa dirinya paling benar, dia tidak pamer. Tetapi dia selalu rendah hati. Sedangkan rendah diri itu sifatnya pesimis. Dia bersifat gak percaya diri. Dia selalu pamer dan bersifat angkuh dan egois. Kita pasti pernah melihat teman kita, padahal dia itu lebih dari kita, tapi dia selalu merendahkan dirinya. Aku gak bisa, pasti nanti aku dapatnya yang jelek. Dan pada kenyataannya dia dapat yang baik, dan itu merupakan cara dia untuk berbuat kesombongan. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan kenapa sih seseorang tidak mau rendah hati, karena di dalam hatinya itu masih terdapat iri terhadap pencapaian ataupun apa yang dimiliki orang lain. Yang kedua, adanya rasa kesombongan, merasa dirinya paling benar dan paling hebat. Kemudian adanya kebebalan dalam hatinya yang tidak mau mendengarkan nasihat. Jadi kesombongan itu harus dibuang dari dalam hati kita. Gimana sih caranya? Yaitu dengan cara memohon kepada Tuhan dan meminta tuntunan Tuhan supaya hati kita bisa lebih baik. Sekian penjelasan saya mengenai kerendahan hati. Dalam nama Tuhan Yesus, Shalom.